Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi. Dan di video kali ini kita akan bahas soal tentang bidan komunitas. Dan biasanya soal ini sangat sering keluar di ujian. Jadi silahkan simak sampai habis ya. Selamat belajar. Soal yang pertama, seorang bidan sedang merintis program suami siaga di wilayah binaannya. Proses yang dilakukan oleh bidan desa tersebut adalah pendekatan pada tokoh masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan kader, memberikan leaflet, dan memasang spanduk tentang suami siaga. Apakah nama kegiatan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat, B. Partisipasi masyarakat, C. Kebidanan komunitas, D. Promosi kesehatan, dan E. Asuhan kebidanan. Silahkan dipilih ya. Dan kata kuncinya adalah penyuluhan pada masyarakat dan suami siaga. Karena tertera kata-kata penyuluhan dan suami siaga, jadi jawabannya itu yang pertama ada bidan komunitas dan promosi kesehatan. Tetapi bidan komunitas bukan hanya berfokus pada penyuluhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah promosi kesehatan. Berikut ada pembahasan tentang promosi kesehatan, silahkan dibaca dan jawabannya adalah D. Promosi kesehatan. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 postpartum hari kedua dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis sering pusing, mengkonsumsi nasi dicampur garam dan air putih, mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan TD 80, nadi 80, suhu 36,5 dan pernafasan 20. Konjungtiva pucat, bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Peran yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut adalah A. Sebagai pendidik, B. Pelaksana, C. Perencana, D. Pemberdayaan, dan E. Pembela klien. Nah, kata kuncinya di sini adalah bidan memberikan KIE tentang pola makan sehat. Dan yang ditanyakan adalah peran bidan dalam komunitas. Nah, berikut pembahasannya beberapa peran bidan di komunitas, yaitu sebagai pendidik, pelaksana, kemudian ada pemberdaya, kemudian ada pembela klien, dan sebagai perencana. Silakan dibaca. Dan dari kata kunci bisa kita lihat bahwa ini adalah komunikasi, informasi, dan edukasi, sehingga yang jawaban yang cocok adalah A. Sebagai peran pendidik. Soal selanjutnya, seorang bidan di desa melakukan identifikasi masalah kebidanan komunitas. Hasil identifikasi terdapat 40% ibu hamil mengalami anemia akibat dari tidak mengkonsumsi tablet FE. Bidan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Apakah peran yang ditanyakan adalah apakah peran bidan yang tepat pada kasus di atas? A. Pemberdaya, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, dan E. Peneliti. Dan kata kuncinya adalah bidan memberikan penjelasan tentang sumber energi dan nutrisi. Nah, jika kita lihat dari kata kunci ini, di sini dijelaskan bahwa memberikan penjelasan tentang sumber energi dan nutrisi, sehingga masyarakat dapat mengolah sumber energi tersebut menjadi sesuatu yang dapat mengatasi permasalahan anemia di desa. Dan jawaban yang paling cocok adalah sebagai pemberdaya. Soal selanjutnya, seorang kader berpartisipasi dalam kegiatan posyandu untuk membantu bidan. Posyandu tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader 5 orang atau lebih. Kemudian pencapaian 5 program kurang dari 50% dan belum ada program tambahan serta belum ada dana sehat. Yang ditanyakan adalah apakah kategori atau stratifikasi posyandu sesuai dengan kasus di atas? A. Posyandu utama, B. Posyandu pratama, C. Posyandu madya, D. Posyandu purnama, dan E. Posyandu mandiri.
Dan kata kuncinya adalah posyandu tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader 5 orang atau lebih. Kemudian pencapaian cakupan 5 program kurang dari 50% dan belum ada program tambahan serta belum ada dana sehat. Berikut pembahasan kategorisasi posyandu ya. Ada 4 kategori, yaitu posyandu Pratama, Madya, Posyandu Purnama, dan Mandiri. Silahkan dibaca dan ditelaah perbedaannya, dan yang paling cocok adalah C. Posyandu Madya. Soal selanjutnya masih dengan soal posyandu ya. Seorang bidan melakukan pelaksanaan layanan posyandu pada hari buka posyandu dengan sistem 5 meja. Pada saat itu, bidan tersebut bertugas melakukan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin A, pembagian pil-pil KB atau kondom, pengobatan ringan, dan konsultasi KB. Yang ditanyakan adalah meja berapakah yang sedang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Meja 1, B. Meja 2, C. Meja 3, D. Meja 4, dan E. Meja 5. Dan kata kuncinya adalah meja posyandu yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan oleh bidan. Nah, berikut pembahasan pelaksanaan layanan posyandu dengan sistem 5 meja, yaitu meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan, meja 3 pengisian KMS, meja keempat penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, kemudian meja 5 pelayanan kesehatan dalam bentuk imunisasi, kemudian pemberian vitamin A, pelayanan KB, dan pengobatan ringan serta konsultasi KB. Dan meja 1-4 itu dilakukan oleh kader, sedangkan meja 5 adalah meja untuk petugas kesehatan atau bidan. Jadi jawabannya adalah E, meja 5. Soal selanjutnya, seorang bidan baru lulus kemudian diangkat menjadi bidan PTT di Desa Sukamulya yang terpencil. Merupakan desa perbukitan, budaya desa tersebut masih banyak berkaitan dengan angka kematian ibu. Misalnya, ibu hamil pantang terhadap suatu makanan dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Kapankah data yang telah diolah bidan tersebut kemudian disampaikan ke masyarakat Sukamulya? A. Rembuk desa, B. Musyawarah masyarakat desa, C. Musyawarah masyarakat mufakat, D. melakukan supervise di desa, dan E. Rapat desa. Dan kata kuncinya adalah kapankah pembahasan hasil olah data desa disampaikan? Dan berikut pembahasan dari identifikasi masalah di dalam desa ya, yaitu yang pertama kita melakukan survei mau sendiri atau SMD yang dilakukan dalam bentuk melakukan identifikasi masalah di desa dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian musyawarah masyarakat desa atau MMD adalah pertemuan seluruh warga desa untuk membahas hasil survei yang merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari survei dengan bermusyawarah. Jadi dilakukan SMD dulu, kemudian dilakukan pertemuan seluruh desa dalam bentuk MMD atau musyawarah masyarakat desa. Jadi jawabannya adalah B, musyawarah masyarakat desa. Soal selanjutnya, bidan menggunakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus. Agar dapat melakukan tindakan lanjut yang cepat dan tepat, meliputi program pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, dan keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Apakah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA tersebut? A. Stiker P4K, B. K4, C. MTBS, D. PWS KIA, dan E. KN lengkap. Dan kata kuncinya adalah alat manajemen untuk pemantauan KIA. Berikut definisi dari beberapa pilihan ganda dari pertanyaannya, mulai dari P4K, K4,
dan MTBS, PWS, KIA, dan KN lengkap. Berikut definisinya, dan yang paling tepat jawabannya adalah B, PWS KIA. PWS KIA adalah alat manajemen pemantauan program KIA. Soal selanjutnya, salah satu faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu adalah A. 4 terlalu dan 3 terlambat, B. 3 terlalu dan 4 terlambat, C. 4 terlalu dan 2 terlambat, D. 2 terlalu dan 4 terlambat, dan E. 1 terlalu dan 2 terlambat. Silakan dipilih. Kata kuncinya adalah faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Jadi pembahasannya istilah yang paling tepat itu adalah 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu itu ada terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak. Dan 3 terlambat itu adalah terlambat dalam mencapai fasilitas, kemudian terlambat mendapatkan pertolongan, dan yang ketiga ada terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Jadi jawabannya adalah A, 4 terlalu dan 3 terlambat. Oke, terima kasih. Selesai untuk hari ini pembahasan tentang bidan komunitas. Jumpa lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.